chit-chat dengan kalian dengan suasana yang paling terreal yang pernah ada di dunia per-YouTuban Pidas Live, oke? OMG, ini terlihat seperti Jini punya sepatu pemirsa. Look, video kali ini adalah video sambungan dari video pelecehan yang saya bikin kira-kira berapa tahun yang lalu itu ya? 1 tahun? 2 tahun yang lalu? I don't even remember. Kalau kalian belum menonton video tersebut, saya harap kalian bisa pergi dan menontonnya, karena kalau tidak, Anda akan tidak mengerti dengan perjalanan kehidupan yang terpana ini pemirsa, oke? Saya sudah menggebu-gebu. Kalau saya tidak salah, saya berjanji kepada kalian bahwa saya akan membuat video kelanjutannya, tapi ini sudah 1,5 tahun atau 2 tahun kemudian, saya tidak mengatakan akan cerita kelanjutan tersebut. Pada waktu itu sebenarnya saya sudah mau sekali pemirsa untuk mengeluarkan sepatah ribu-ribu peratus kata dari bibir saya yang terpana ini, but saya masih menahan. But today, pemirsa, oke, saat ini saya sudah tidak menahan lagi akan segala macam pertanyaan yang terjadi, pemirsa, oke. Ini dia. Oh, mana lagi kitab saya? Oke, I'm back. Coffee time, pemirsa, oke. Kopi Carlota, jadi Anda harus menyediakan kopi. Do you like my new hairstyle? I like it, okay? I like it. Here comes the haters. Ini dia Alkitab, oke? Dan ini bukanlah satu penyumpahan. Ini dia adalah salah satu simbol di mana pada video kali ini saya akan mengatakan kebenaran, bukan kebohongan, tapi hanya kebenaran yang terjadi di dalam kehidupanku yang sudah berjalan beberapa puluh tahun lamanya, biasa 28 tahun, oke? Apapun yang saya ingat, itu yang akan saya bilang, dan hanya kebenaran yang akan keluar dari mulut saya yang besar ini, oke? Alkitab. Ini dia Alkitab, pemirsa, oke? Jadi saya tidak main-main di video ini. Are you ready for today's video, pemirsa? Tepuk tangan. Sebelum kita mulai dengan perceritaan saya, pemirsa, saya hanya akan menghimbaukan kepada kalian semua bahwa di video kali ini Anda akan melihat saya punya mood yang berbeda-beda, pemirsa, oke? Bukan karena saya seorang psikopat, oke, tapi karena saya punya keamarahan sementara akan menjunjung setinggi langit dan akan ke bawah di bumi sampai di dalam lautan, pemirsa, oke? Karena saya percaya di video ini pasti akan banyak sekali orang-orang unik yang akan menonton dan juga akan ada banyak komentar-komentar unik. Oke, shut up and let's go ahead and get into the story. 3 tahun lalu ketika saya mengandung si Rachel, saya pikir kira-kira 7 atau 8 bulan mengandung si Rachel, dan hal ini terjadi. Now, kalau kalian tidak tahu siapa itu Melati, maka kalian pergi ke video saya yang sebelumnya dan mengetahuinya di situ, oke? Si Melati saya akan ganti namanya Bunga Tai Ayam, oke? So, ini Bunga Tai Ayam SMS kepada saya bahwa dia mau meminjam uang kepada saya sebesar 100 juta rupiah, pemirsa, oke? Dia mau saya bercerita dengan suami saya dan meminjamkan dia uang untuk sementara, dan dia akan menggantikannya 1 minggu kemudian atau 5 hari kemudian. Saya pikir bahwa waktu itu dia mempunyai uang di tangan, cuma dia mau kayak ekstra untuk jangan-jangan sampai ada terjadi sesuatu, you know, dan dia akan mempunyai uang pegangan tersebut dari kita gitu loh. Dan saya mengatakan kepada dia bahwa si Travis mengatakan bahwa kali ini kita tidak bisa menolong Anda karena kita tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk memberikan Anda sekarang dan detik ini juga. Tebak apa yang dibilang kepada saya, pemirsa? Tebak, oke? Tebak sekarang. Saya kasih Anda waktu 1 menit untuk berpikir apa yang dibilang kepada saya. Pemirsa, apakah Anda pikir dia mengatakan kepada saya bahwa, oh iya terima kasih ya, tidak apa-apa, nanti saya cari bantuan di luar saja? Kalian pikir dengan saya apa coba? Dia menyumpahkan saya, pemirsa, oke? Waktu itu, imagine, ini bukanlah satu hal yang saya karang-karang. Dia bilang kepada saya begini, kamu mati saja, oke? Kamu itu adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Pemirsa, Anda tidak membayangkan bagaimana saya punya rasa sakit hati waktu itu dengan sedang mengandung si Rachel, dengan saya punya hormon masih turun-temurun, pemirsa, oke? Saya, you know, kalau orang hamil itu kan mereka punya pikiran stres and hormon berganti-ganti dan lain sebagainya. Saya ketika injak Amerika, saya mengingat orang-orang semua yang membantu saya, dan waktu itu saya berjanji kepada diri saya bahwa mau itu cepat atau lambat saya akan berjuang untuk bisa, you know, membantu saya punya keluarga yang dulunya pernah membantu saya. Ini Bunga Tai Ayam, dia tidak sabar, dia marah pada saat itu juga. Dia menyumpahkan saya supaya saya bisa mati secepatnya, pemirsa, oke? Imagine that you talk to your pregnant sister. Dia bilang begini, kalau sudah mati, sudah dibakar tubuhmu itu, jangan dibawa Anda punya debu-debu itu di Indonesia. Pemirsa,
Kalian tanya suami saya yang masih hidup sekarang ini, saya waktu itu menangis tiada duanya. Saya merasa bersalah sekali tidak bisa membantu saudara saya. Tapi di saat itu juga saya berpikir bahwa ya memang kita tidak mempunyai uang sebesar itu sekarang ini di tangan. Yes, kita mempunyai simpanan, tapi itu bukan untuk kayak diperpinjamkan begitu. You know, itu kayak simpanan emergency. Ini kalau Anda mengetahui suami saya, kalau itu uang sudah di emergency saving, aka bank gawat darurat account, itu dia Anda tidak bisa pegang sama sekali, by the way. Itu dia Anda tidak bisa ambil. Uang itu hanya dipakai untuk keadaan gawat darurat saja. Itu jumlah tidak sampai 100 juta pemirsa. Karena waktu itu kita baru ambil rumah, and then kita harus bayar ini, bayar itu. Jadi kita punya simpanan di gawat darurat itu cuma berapa persen dari si Travis punya gaji. Jadi itu uang kayak masih mengembang begitu, you know what I'm saying? Kalau tidak salah dia juga mengatakan bahwa saya mengontrol si Travis karena si Travis tidak tahu bahasa Indonesia, makanya kayak saya membodoh-bodohi dia dan lain sebagainya. Which by the way, si Travis sudah gampang dibodohi. Pemirsa, dia kirim saya SMS panjangnya itu seperti Quran pemirsa, oke? Saya berdiam diri, ambil napas, hembuskan, ambil napas, hembuskan, and then saya SMS balik kepada dia. Saya SMS juga pemirsa, saya marah sekali waktu itu, oke? Saya SMS ke dia kebenaran yang terjadi bahwa si Travis tidak mempunyai uang sekarang untuk bisa membantu Anda, dan apa yang harus saya lakukan? Anda mau saya pergi pencuri, oke? Dan saya bilang kepada dia begini, saya memaafkan Anda, walaupun Anda punya mantan suami dulu pernah melecehkan saya dan lain sebagainya. Anda tidak membuat satu hal yang bisa kasih masuk dia di penjara dan lain sebagainya atas apa yang dia lakukan. Dan walaupun semuanya ini sudah terjadi di diri saya masih pergi ke Anda punya desa untuk membantu Anda di sana. Yes, mungkin saya tidak mempunyai uang pada saat itu, tapi saya membantu Anda dengan tenaga saya. Anda juga membantu saya dengan sekolah. Jadi kita di sini kayak 50-50, kita di sini kayak 50-50%, oke? Anda bantu saya dengan sekolah, saya bantu Anda di rumah dan lain sebagainya. So, I mean, come on. Setelah kejadian itu terjadi, saya sudah sangat sakit hati sekali pemirsa. Dan saya memutuskan untuk tidak, you know, di sekeliling orang-orang yang negatif seperti begitu, oke? Yang tidak bisa menopang dan mendukung keluarga yang jauh di sini. Apalagi saya waktu itu hamil di sini sendiri, tidak ada orang yang menolong. Saya melahirkan di sini cuma sendiri, of course dengan dokter. Cuma kayak tidak ada keluarga dekat dan lain sebagainya. Hanya saya dengan Travis, semua yang saya lakukan dengan anak-anak dan lain sebagainya itu saya sendiri, tidak ada pertolongan. I mean, yes, si Travis suami saya ada di sini, cuma dia tidak 100% untuk membantu saya di sini gitu loh. Jadi saya memang waktu itu kayak super duper stres sekali. Makanya saya memutuskan untuk tidak mengelilingi saya punya diri ini dengan orang-orang negatif seperti dia, dan saya tidak bercerita dengan dia kira-kira sudah berapa ya, kira-kira 2 tahun kayaknya, sampai waktu itu saya pergi ke Indonesia, and then saya balik dari Indonesia, and dia kayak menyinggung-nyinggung begitu di Facebook, oke? Dia punya komen-komentar kayak, saya pikir saya screenshot itu dia, cuma kalau saya screenshot nanti saya taruh di sini supaya kalian bisa lihat, oke? Mudah-mudahan saya screenshot waktu itu. Saya waktu itu perhatikan ada di beberapa foto dia komentar-komentar kayak menyindir-nyindir begitu. Saya masih memberikan dia peluang untuk terbang ke sana kemari pemirsa. Kayaknya satu kali dia komentar di foto ulang tahun adik saya. Waktu itu saya dan saudara-saudara saya yang lain itu ada berkumpul satu kali begitu, cuma dia tidak ada. And dia komentar di situ pemirsa. Kalau tidak salah dia komentar begini, aduh kasihan sekali ya kalian. Kalian itu sudah berharap bahwa dia dalam kurung saya. Maksudnya dia itu adalah saya. Kalian itu pasti berpikir bahwa dia akan memberikan kalian sedekah, tapi dia yang pergi di sana tidak mempedulikan kalian sama sekali. Dia meninggalkan kalian dengan tangan yang hampa. Saya tidak bisa mempercayai hal ini. Saya waktu itu pulang ke Indonesia, oke? Kalian tahu saya punya budget waktu itu pulang ke Indonesia. Saya pernah bikin video dengan budget yang seperti begitu. Saya masih meninggalkan uang kepada ibu saya yang cukup, oke? Saya walaupun membantu saya punya saudara yang lain cuma sedikit sekali, tapi tetap saja saya membantu waktu itu. Saya tidak mengungkit-ungkit apa yang saya sudah berikan kepada seseorang. Mau itu kecil, mau itu besar, saya tidak pernah mengungkit berulang-ulang kali. Saya tidak pergi ke tetangga atau ke teman dan mengatakan bahwa oh saya pernah bantu dia itu sebesar 100 juta, oh 50 juta, oh saya bantu ke dia 2.000 kemarin, saya kasih dia kemarin begini-begini saya membantu. No, saya tidak pernah mengungkit angka uang yang saya bantu kepada orang lain. Tapi manusia ini benih bunga tai ayam, dia mengungkit segala sesuatu yang dia pernah berikan kepada saya. Kalau Anda memberikan kepada saya waktu itu ketika saya sekolah dengan tulus, maka Anda tidak perlu untuk mengungkit segala sesuatu. Karena yang saya tahu, di tahun-tahun sebelumnya ketika saya bertemu dengan si Travis, itu bunga tai ayam ini mungkin yang paling pengertian kali dulu, oke? Karena kebanyakan orang mereka pikir bahwa kalau Anda sudah dengan bule maka Anda mempunyai uang banyak dan lain sebagainya. Cuma ini bunga tai ayam dulu, dia bilang bahwa
kita itu jangan berpikir seperti begitu kepada bule-bule, and kita harus bersyukur bahwa adik kita itu sudah mendapatkan seorang bule yang dimana sangat menyayangi dia, sangat bertanggung jawab kepada saya. Dulu dia begitu pemirsa. Dia sudah berubah drastis, menyumpahi orang, mengungkit segala sesuatu. Di waktu saya SMP, saya pikir kelas 1 atau kelas 2. Saya tinggal di desanya dia karena mantan suaminya dia waktu itu adalah polisi, sampai sekarang masih polisi by the way. Jadi mereka tinggal di asrama, saya juga tinggal di situ bersama mereka. Saya walaupun saudara kandungnya dia, saya bangun sangat cepat karena sebelum saya pergi ke sekolah, saya harus memastikan bahwa halaman depan bersih, ada kopi, ada teh, halaman belakang, samping-samping semuanya bersih, rumah harus bersih sebelum saya pergi ke sekolah pemirsa. Saya pulang ke sekolah, saya harus masak ini, saya harus cuci baju, saya basically pembantu. Oke, saya pembantu di rumahnya dia waktu lalu. Saya membantu dia di rumah dan dia membantu saya dengan membayar saya punya sekolah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, 50-50 bitch. So, setelah kejadian pelecehan yang kedua, itu saya dikembalikan ke Kota Bitung. Nanti kita pergi ke pelecehan sebentar, oke? Kita balik ke komentar Facebook tadi. So, karena saya merasa bahwa ini orang, dia harus diberikan pelajaran. Karena dia ini kayak tidak pernah belajar dan membuka matanya lagi. Saya tidak tahu apa yang sudah menutup dia punya hati batin pemirsa. Saya membalas komentarnya dia waktu itu. Saya mengatakan yang sebenarnya bahwa keluarga yang ada di Bitung itu mereka tidak menuntut ini dan itu. Oke, ketika saya pulang ke rumah, mereka menyambut saya dengan lapang dada. Walaupun waktu lalu saya pernah menjanjikan mungkin membantu satu orang dan yang lain, dan itu dia saya belum penuhi sampai sekarang. Mereka tidak pernah menceritakan kebusukan saya ataupun pemirsa meminta-minta supaya saya mati secepatnya. Pokoknya beda sekali dengan ini bunga tai ayam. Bayangkan, saya punya kakak yang paling pertama itu, waktu lalu saya SD, saya tinggal dengan dia di Amura. Dia paling ketat sekali dengan saya waktu kecil dulu, menjaga anaknya. Dia orangnya paling baik, walaupun dia tidak mempunyai uang yang banyak seperti ini bunga tai ayam. Cuma dia membantu saya dengan sangat tulus. Saya pikir saya sudah pernah bilang ini di video sebelumnya, tapi di waktu saya tinggal di Bitung dulu, itu saya paling jarang sekali tidur di rumah by the way. Di rumah ibu saya dan bapak saya ya. Makan juga saya lebih memilih untuk pergi makan di rumah kakak saya yang paling tua itu. Dia dan suaminya tahu sekali kalau saya sudah datang, mereka pasti akan meninggalkan makanan di luar. Saya walaupun tidur di depan televisi, mereka sudah tahu. Mereka baik sekali pemirsa. Saya sudah mau menangis. Dan di komen Facebook tersebut saya juga mengatakan bahwa walaupun Anda punya mantan suami sudah melecehkan saya, sudah hampir memperkosa saya dan lain sebagainya, tapi saya masih mengasihi Anda sampai sekarang ini. Saya waktu itu sudah melupakan apa yang menjadi sumpah-sumpahnya dia, dan dia kayak mencoba-coba diri saya begitu. Mungkin dia tidak tahu akan hal itu, cuma dari dia punya perkataan terlihat bahwa dia kayak meremehkan dan menghina dan lain sebagainya. Kalau Anda orang yang waras, pasti Anda bisa membedakan yang mana penyinggungan dan yang mana pemirsa tetapnya yang lain. So anyway, dan di sini percakapan pelecehan mulai. Dia bilang kepada saya bahwa kamu itu dikit-dikit pelecehan, dikit-dikit pelecehan. Setiap pembicaraan, ngana pembalasan kemarin, ngana kasih ungkit tentang dulunya dia ada bikin apa pengana kok ngana bilang satu darah. Ngana memang manusia tahu diri ngana. Dikit-dikit suami saya pegang-pegang Anda. Kenapa waktu lalu ketika pertama kali terjadi Anda tidak mengatakannya kepada saya? Dan kalau kalian menonton saya punya video pelecehan yang sebelumnya, di situ saya mengatakan bahwa pelecehan ini terjadi ketika saya waktu SD. Saya sudah lupa kelas 2, kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Pokoknya saya SD belum kelas 5 waktu itu. Dia bilang bahwa seharusnya saya waktu kecil itu saya sudah mengatakan kepada dia apa yang terjadi gitu loh. Kenapa saya tidak mengatakan apa yang terjadi, dan sekarang saya mau dikit-dikit ungkit. Di dalam hal ini kenapa saya mengungkit akan pelecehan tersebut, itu karena memang dia terjadi di dalam kehidupan saya. Oke, ini dia bukanlah satu hal yang saya karang-karang. Ini sangat berbeda sekali dengan uang yang Anda berikan kepada saya ketika saya sekolah dulu. Karena yang saya tahu waktu saya sekolah dulu, Anda mengatakan bahwa Anda tulus untuk membantu saya karena saya adalah adik kandung Anda, jadi Anda membantu dan lain sebagainya. Saya pikir bahwa Anda tidak akan pernah mengungkit uang yang Anda berikan kepada saya sampai sekarang ini, tapi ternyata salah. Anda mengungkit-ungkit itu. Now, kalau pembahasan pelecehan seperti saya, itu wajar saya ungkit karena itu adalah salah satu hal yang wajib untuk dibicarakan di keluarga, di dunia luar, supaya orang-orang bisa menyadari bahwa betapa
betapa jahatnya dunia ini walaupun di dalam keluarga. You know what I'm saying, pemirsa? Pada dasarnya dia tidak menyukai dengan saya punya pengungkitan mengenai mantan suaminya yang dulu hampir memperkosa saya, oke? Dan dia juga mengatakan kepada saya seperti begini. Dia berkuar-kuar, dia segala di balagu-balagu, dia balaga menangis di sini ke bawah, dia kira mengkali metong ini tak goyang. Ini dia berbicara mengenai pelecehan video waktu lalu yang saya bikin itu. Kayaknya dia sudah menonton saya punya video pelecehan yang 1 tahun lalu saya bikin itu. Anda membuat pelecehan, video di mana Anda dilecehkan oleh laki-laki tua, oke? Dan Anda mau bilang, pemirsa, kalian tahu tidak, di waktu saya SD dulu saya hampir diperkosa. Dan itu adalah kakak ipar saya sendiri. Apakah Anda gila? Air mata yang saya keluarkan di video tersebut adalah air mata yang sangat tulus, yang dimana bahwa saya merasakan bahwa saya punya masa kecil sudah dirusakkan. Anda bukan korban, oke? Dan ini saya bilang kepada dia bahwa Anda itu bukan korban. Jadi Anda bicara apapun. Dulunya saya adalah seorang korban, tapi sekarang saya ini bukan korban lagi. Saya memanggil diri saya ini adalah seorang yang selamat dari hal tersebut. Karena menurut saya banyak sekali orang di luar sana yang saya pikir masih berada di dalam satu ruangan kegelapan di dalam kehidupan mereka, yang dimana mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Ada orang yang bunuh diri, ada orang yang gila. Saya bersyukur karena saya masih bisa selamat, you know. Saya bersyukur karena saya punya otak ini masih diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi anak yang masih bisa merubah salah satu hal negatif ke positif. Saya menangis waktu itu karena saya menyadari bahwa hal yang dilakukan oleh mantan suami Anda itu sangatlah keji untuk anak kecil. Untuk anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Anak kecil tidak tahu apa itu vagina, apa itu laki-laki punya barang, apa itu ini, apa itu. Anak kecil tidak tahu, oke? Dan kalau Anda mau mengatakan kepada saya kenapa saya tidak bilang waktu itu ketika satu hal itu terjadi, well, let me tell you. Saya waktu itu dikatakan oleh mantan suami Anda bahwa jangan bilang-bilang ke orang lain. Now, saya tidak tahu apakah itu ancaman atau bukan, oke? Cuma dia bilang jangan coba-coba bilang kepada saudara-saudaramu yang lain. Dan waktu itu saya anak kecil. Saya anak freaking kecil. Saya SD, oke? SD zaman sekarang bukan zaman sekarang yang sudah papa, mama, nenek, kakek. Anak kecil zaman dulu itu tidak tahu segala sesuatu tentang ciuman atau tentang pegang-pegang. They don't know. I did not know. Saya tidak tahu. Pada bunga tai ayam, kalau Anda punya otak masih agak sedikit sekel dan masih mau bertanya lagi kenapa saya tidak mengatakan kepada waktu saya kecil dulu, kenapa sekarang ini baru Anda bisa mengatakannya kepada saya, Anda pergi ke psikologi dan menanyakan kepada mereka kenapa anak kecil itu mereka sering menyimpan satu rahasia yang seperti pelecehan tersebut, oke? Mental anak itu bagaimana waktu masih kecil? Of course waktu itu saya takut. Of course waktu itu saya gemetar. Saya tidak tahu mau bilang apa. Saya tidak tahu apakah orang tua saya akan mempercayai saya, apakah saudara saya akan mempercayai saya dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya sembunyikan. Yang Anda tidak tahu, oke, bunga tai ayam, yang Anda tidak tahu waktu itu di dalam kehidupan saya berjalan bertahun-tahun, saya punya perasaan di dalam tubuh saya ini takut setakut-takutnya ketika Anda dan mantan suami Anda itu datang menjenguk ke rumah itu. Kalau kalian di sini mungkin yang pernah mengalami pelecehan seperti saya, Anda pasti tahu bagaimana ketakutan menghantui Anda punya pikiran dan satu badan ini. Kayak Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oh my God, mungkin dia akan bikin ini kepada saya atau itu. We don't know. Yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lampau itu dia masuk lagi kita punya otak dan dia memberikan kita ketakutan dan lain sebagainya. Saya bercerita ini dalam posisi korban, oke? Di waktu lalu, karena saya tidak berada di dalam grup chat, jadi saudara-saudara saya yang lain mereka screenshot dan mereka kirim kepada saya, by the way. Pemirsa, ini cerita akan menjadi lebih panas di kedepannya, oke? Jadi you have to stand by. Dia bilang begini, saya harus dibabat katanya. Kalian tahu babat? Kayak dipotong-potong begitu. Dia bilang bahwa saya hatinya busuk, jadi mereka tidak berharap bahwa saya akan menjadi sadar gitu loh. Dia bilang cuma janji-janji tinggal janji. Kalau dia harus sikat, tapi tidak perlu untuk basio-sio pada dia. Maksudnya si bunga tai ayam ini bahwa bunga tai ayam tidak perlu untuk meminta-minta kepada saya gitu loh. Now, here's the thing. Dia bilang kepada saya bahwa dia tidak pernah untuk meminta-minta kepada saya. Tapi waktu lalu dia pernah mengatakan kepada saya bahwa dia membutuhkan 100 juta, oke? Yang dimana, yes, benar sekali waktu itu saya tidak memberikan kepada 100 juta. Tapi di dalam konteks ini, dia juga pernah
bersio-sio kepada saya. You know what I'm saying, pemirsa? Anda bisa menangkap saya punya cerita? Menurut Bunga Tai Ayam, dia tidak pernah meminta uang kepada saya kalau hanya bersio-sio. Kalau umpamanya saya berikan kepada dia uang, itu baru katanya dia bersio-sio. Kalian bisa tangkap? Tapi sebenarnya arti dari bersio-sio itu adalah kayak pergi bersuara kepada seseorang bahwa, hey, apakah Anda mempunyai sedekah untuk memberikan, untuk bisa membantu saya. Jadi yang dia pinjam saya uang 100 juta itu adalah masuk dari konteks bersio-sio. Hello! Ini dia permasalahan kenapa sampai terjadi besar seperti begini. Karena ada beberapa saudara saya yang mau untuk datang ke Amerika sini. Dan saya bilang kepada mereka, yes, saya akan membantu kalian untuk surat-surat dan lain sebagainya untuk masuk ke Amerika. Karena saya mau mereka untuk datang ke sini dengan legal. Oke, saya tidak mau mereka datang ke sini dengan ilegal, karena sebentar akan menjadi sulit buat mereka dan juga akan memberikan dampak yang tidak bagus di karir suami saya, karena suami saya kan di militer, dan di militer mereka juga mempunyai interogasi setiap 1 tahun atau 2 tahun. Waktu lalu kalian sudah nonton saya punya video interogasi dari FBI itu dia mereka mau mengetahui segala macam sesuatu yang ada di dalam kehidupan saya dan juga si Travis. Nah, kalau umpamanya saya membawa saudara-saudara saya ke sini secara ilegal, maka ini akan memberikan dampak ke karir si Travis. Dan sementara kalau dia hilang pekerjaannya dia ini, kita mau bagaimana, pemirsa? Dia mengatakan kepada saudara-saudara laki-laki saya yang lain bahwa kenapa kalian harus mau berharap kepada saya untuk datang ke Amerika sini. Tidak perlu untuk berharap kepada saya karena semua yang saya katakan itu adalah janji dusta. Saya kirim ke mereka bukti dari kedutaan Amerika, saya masih dikatakan pendusta. Ini dari kedutaan langsung, pemirsa. Saya bilang ke mereka, kalau Anda mau ke sini pakai visa kerja, itu akan memakan waktu 5-7 bulan untuk diproses, oke? Dan ini setiap tahunnya bukan cuma 100 orang, 200 orang untuk datang ke Amerika untuk bekerja. Beribu-ribu bahkan sampai berjuta-juta orang datang ke Amerika sini untuk bekerja. Dan itu adalah kenyataan yang ada. Karena kalau umpamanya cuma 100 orang atau 200 orang yang datang kerja di Amerika, otomatis mungkin kalian punya berkas-berkas pasti akan cepat untuk diproses. Saya sampai screenshot apa yang dikatakan oleh kedutaan Amerika, kirim ke mereka kayak tongkos yang punya nyaring. Jadi saya kayak malas begitu untuk memberikan bukti yang ada, karena apapun yang saya bilang tidak akan dipercaya dan hanya dikatakan bahwa saya ini adalah seorang pembohong. Dan saudara saya yang satu, dia mengatakan begini, makanya kalian itu tidak perlu untuk berharap, kerja saja dulu. Nanti kalau saya sudah panggil ke sini, maka baru ke sini. Jadi untuk sekarang, waktu untuk membuat visa tersebut, daripada kalian bengong di rumah, mendingan Anda kerja dulu sambil menunggu proses visa. Now, itu yang exactly, yang tentunya yang saya pikirkan waktu itu sama dengan saudara saya yang ini. Saya pernah bilang kepada mereka bahwa ini visa, mungkin Anda dapat, mungkin Anda tidak akan dapat. Jadi daripada Anda bengong, Anda harus kerja. Dan ada salah satu saudara saya yang dia tidak, dia selalu bertanya kepada saya kapan ke sini. Now, saya tidak tahu kapan ke sini karena bukan saya yang mengurus, kalian punya segala macam proses visa dan lain sebagainya. Yes, saya mengurus semua, dia punya dokumen, tapi setelah itu saya lepas tangan. Saya sudah tidak tahu lagi karena itu sudah di tangan kedutaan Amerika, mereka yang proses, bukan saya. Jadi kalau Anda selalu menanyakan kepada saya dan saya bilang tunggu, dan kalau Anda sakit hati dengan saya punya perkataan tunggu, maka saya tidak tahu lagi apa yang akan saya lakukan, karena itu bukanlah saya punya tanggung jawab untuk membuat Anda punya visa. You know what I'm saying, pemirsa? I can't believe this. So kalian tahu apa yang dikatakan saudara saya yang laki-laki ini? Dia pergi join dengan tim si Bunga Tai Ayam dan menceritakan keburukan saya di belakang saya, pemirsa. Saya jadi pusing bercerita tentang ini. Saya harap kalian tidak pusing ya. Saudara saya yang laki-laki ini, dia sudah mengatakan bahwa ya, kalau saya tahu dia itu dari dulu seperti begitu, maka saya tidak akan membantu dia dan lain sebagainya. Pengungkitan lagi terjadi. Mengungkit apa yang mereka sudah berikan kepada saya, yang dimana mereka bilang waktu lalu adalah itu tulus untuk membantu saya kuliah. Ditambahkan lagi bahwa saya ini adalah kacang lupa kulit. Kalau saya kacang lupa kulit, kenapa waktu lalu saya memberikan Anda peluang untuk pergi kursus bahasa Inggris supaya Anda punya bahasa Inggris bisa lancar, dan ketika Anda datang ke Amerika ini, Tuhan sayang Anda mendapatkan visa, datang ke Amerika, dapat pekerjaan yang bagus. Orang-orang tidak membodohi Anda karena di sini, by the way, Amerika bukan Anda berpikir gampang di sini, oke? Karena kalau Anda tidak mempunyai bahasa Inggris dasar, maka kita tidak tahu kalau orang akan membodohi Anda atau tidak. Jangan mengatakan kepada saya bahwa sedangkan ini orang Lamongan atas, dia pergi ke Los Angeles. Kenapa ini orang Manado, dia pergi ke Los Angeles, dia pergi ke Amerika bekerja pakai visa ini. Kenapa orang ini bisa? Kenapa si A, si B, si C bisa pergi dan kenapa saya tidak bisa pergi? You know what?
saya menjadi sangat capek sekali untuk bisa membuka mata, hati, batin dari saya punya saudara-saudara, oke? Ini dia adalah permasalahan saudara dan saudara. Ini bukan kayak sekeluarga begitu, oke? Saya punya keluarga, ada beberapa kakak adik, dan saya mempunyai persoalan dengan beberapa saudara saya. Bukan semua saudara saya. Saya punya saudara-saudara yang lain sangat baik-baik sekali kepada saya. Mereka tidak mau menggabungkan, mereka punya diri dengan drama-drama yang terjadi ini. Mungkin kalian harus membuka, kalian punya pikiran lebih besar lagi bahwa selalu saja mereka bilang kepada saya bahwa oh si A ini tidak tahu bahasa Inggris sama sekali, tapi bisa pergi ke Amerika dan bisa bekerja dengan bagus dan lain sebagainya. Mungkin dia dapat kerja di mana dia punya lingkungan banyak sekali orang Indonesia. Saya punya pemikiran dari dulu bahwa saya mau kalau mereka datang ke Amerika, itu mereka datang di lingkungan saya. Karena di mana mereka akan menjadi orang baru di lingkungan yang baru, yang di mana mereka belum mengerti segala sesuatu. Dan kalau mereka membutuhkan bantuan, saya akan ada secara jasmani di depan mereka. Kalian mengerti? Saya tidak mau mengirim mereka ke salah satu tempat yang mungkin saya juga tidak pernah berada di situ sebelumnya. Karena bagaimanapun juga hidup di sini itu keras. Di sini itu kalau Anda tidak bekerja dengan keras, Anda akan tidur di kolong jembatan, pemirsa, oke? Anda akan menjadi homeless. Mau Anda percaya atau tidak, saya tahu keluarga saya ini mereka begini. Masa sudah di Amerika ada homeless? Saya kepala sakit, pemirsa. Dan saya tidak mau hal itu terjadi kepada saudara saya. Karena kalau Anda sabar, maka Anda akan mendapatkan visa. Ada beberapa saudara saya yang tidak mau mengerti akan hal itu. Dan saya capek untuk memberikan penjelasan. Karena apapun yang saya bilang, semuanya itu tidak akan didengarkan oleh mereka sama sekali. Ini, si bunga tai ayam juga dia bilang kepada saya bahwa saya berkuar-kuar. Kan tahu berkuar-kuar, kayak saya mengatakan di YouTube. Dan saya merasa kayak tidak mempunyai malu begitu untuk menceritakan masalah pelecehan. Dia bilang kepada saya, dasar manusia munafik, sombong. Saudara saya yang laki-laki ini, saya tidak mengerti lagi dia. Di waktu saya memberikan kepada dia bukti dari kedutaan Amerika, itu dia sudah pergi kepada bunga tai ayam dan bercerita mengenai saya punya busuk-busuk, bahwa saya kacang lupa kulit dan lain sebagainya. Ya kan, tadi saya sudah bilang. Saya langsung SMS kepada dia waktu itu juga. Saya bilang bahwa, wow, saya tidak habis pikir dengan Anda. Saya sudah kasih bukti. Anda pergi ke ini bunga tai ayam dan bercerita bahwa begini dan begitu tentang saya. Saya mengurus kalian punya surat-surat dan lain sebagainya untuk bisa ke sini. Dan Anda tidak percaya kepada saya? Dan dia bilang di grup chat bahwa aduh saya diolok-olok cuma hanya pergi ke Amerika saja. Sangat luar biasa. I can't believe this. Saya mengolok-olok dia hanya karena datang ke Amerika? Atau Anda yang olok-olok saya di belakang saya? I can't. Jangan khawatir, di video ini saya tidak akan meneteskan air mata sama sekali karena mereka-mereka ini tidak deserve saya punya ketulusan. So dia bilang kepada saya bahwa saya itu munafik karena saya pengkhianat dalam keluarga. Wow. Pengkhianat yang pernah bekerja selama beberapa tahun di Amerika untuk bisa mengirimkan uang kepada keluarga, khususnya ibu dan bapak saya, secara rutin setiap bulan. Pengkhianat yang pernah juga membantu keluarga saya yang lain. Pengkhianat yang sekarang lagi berjuang untuk membawa anak satu-satunya ke Amerika. Mari kita kembali ke 2012, ketika saya datang ke sini pertama kali. Tahun 2012, November, ketika saya injak kaki pertama kali di Amerika, saya belum mempunyai uang sama sekali, oke? Saya belum mempunyai pekerjaan sama sekali. Waktu itu saya hanya berharap kepada si Travis. Anda pasti pikir, saya sudah menikah dengan si Travis, kenapa saya bilang bahwa saya berharap kepada si Travis, ya kan? Saya dari dulu kerja, pemirsa. Walaupun itu kerja kecil, cuma saya senang sekali untuk bisa memegang saya punya uang sendiri. Dan ketika saya sudah di Amerika, saya berpikir bahwa saya akan bekerja selama beberapa tahun sebelum saya mempunyai anak, untuk bisa membantu bapak dan ibu saya. 1 minggu setelah saya berada di Amerika, guess what? 1 minggu setelah saya berada di Amerika, kalian pikir apa yang terjadi? Saya punya hidung gatal. Sudah ada suara-suara yang mengatakan bahwa mereka mau meminjam uang. Saya bilang kepada mereka bahwa saya tidak mempunyai uang sekarang ini. Saya tidak mempunyai uang sama sekali karena saya belum kerja. Kalian harus ingat bahwa visa saya dulu adalah K1, atau bisa dikatakan bahwa visa tunangan, dan itu saya harus menunggu kartu kerja saya keluar supaya saya bisa kerja. Kira-kira saya menunggu berapa bulan ya? 1 bulan, 2 bulan? Dan ketika saya bilang saya tidak mempunyai uang waktu itu, kalian tahu apa yang saya dapatkan? I can't believe it. Saya tidak percaya saya mengatakan ini di video ya. But waktu itu yang saya dapatkan adalah ancaman. Put yourself together, oke? Yang saya dapatkan adalah ancaman
untuk dibunuh pemirsa. Oke? Now, Anda pasti pikir, Anda ini pasti cuma karang-karang. No, Anda lihat tadi itu Alkitab. Saya bercerita ini adalah kebenaran yang terjadi. Ini adalah salah satu contoh karena uang saya dibully, oke? Saya diancam mati, saya disumpah mati, oke? Waktu itu saya ingat jelas SMS yang diberikan kepada saya bahwa kalau saya berada di Indonesia saya akan dipanah katanya. Tuhan Dan saya tidak punya uang waktu itu sama sekali. Jangan menangis, oke? Let's get serious. Saya bilang kepada suami saya waktu itu, dan dia sampai tidak habis pikir pemirsa. Kalian bisa tanya kepada suami saya, dia tahu segala-galanya, oke? Dia bilang kepada saya, aduh jangan menangis, semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan saya tidak bisa untuk minta tolong kepada suami saya waktu itu. Now, ini dia kalau saya menangis berarti saya punya air mata buat suami saya, oke? Si Travis. Saya tidak bisa minta tolong kepada dia waktu itu karena dia punya gaji pemirsa, oke? Gaji suami saya waktu itu sangat kecil sekali. Saya tahu banyak sekali orang yang berpikir bahwa Anda di militer Amerika, oh my god, Anda pasti kaya. No, oke? Di militer mereka mempunyai jabatan yang berbeda-beda. Ada officer, ada enlisted. Yang enlisted mereka tidak dibayar dengan banyak, oke? Officer mereka punya gaji banyak. Di waktu saya bertemu dengan si Travis, dia punya pangkat di bawah sekali. Dia tidak mempunyai uang yang banyak. Saya tidak bisa minta tolong kepada dia karena dia harus bayar rumah, belum kita punya makanan, belum kita punya mobil, belum kita punya asuransi, belum kita punya kesehatan dan lain sebagainya. Pemirsa harus bayar ini itu. Dan dia punya gaji kalau tidak salah $900 atau $1,000. Dan itu sangat sedikit sekali. Anda mau percaya atau tidak, itu adalah realita yang ada, oke? Saya bilang kepada saudara saya bahwa saya tidak bisa bantu Anda sekarang ini karena saya tidak mempunyai uang sama sekali. Nanti kalau saya sudah punya kerja, saya akan bantu. Dia bilang saya tidak tahu berterima kasih, saya kacang lupa kulit, saya begini dan begitu, sampai mau diancam dibunuh. Sejauh yang saya ingat dia minta maaf kepada saya waktu itu di telepon. Dan saya sudah cool. Dan si Travis, dia yang bantu saudara saya yang ini. Dia kasih saudara saya ini uang sebanyak $500 waktu itu. Seperti yang saya bilang tadi, si Travis punya gaji waktu itu tidak banyak sama sekali. Tapi karena dia lihat saya punya kesedihan waktu itu, dia yang kasih uang kepada saudara saya. Saya tidak tahu berapa bulan kemudian dia datang lagi untuk meminjam uang lagi. Tolong diingat bahwa saudara saya yang pinjam uang kepada saya ini, dia waktu lalu mempunyai pekerjaan yang sangat bagus sekali di Maluku, dan dia yang membantu saya kuliah. Jadi setiap bulan dia bantu saya untuk bayar saya punya uang kos, saya punya makan. Cuma ada juga uang yang seharusnya pergi ke saya, tapi dikirim lewat bapak saya, dan bapak saya dia tidak memberikan kepada saya semuanya. Jadi dia kayak kasih ke saya, oke, hari ini Anda dapat 100.000, and then mungkin 3 hari kemudian 100.000 dan lain sebagainya. So kayak saya tidak memegang, kadang-kadang saya tidak memegang semua uang yang dikirim gitu loh. So kayak saya tidak mempunyai akses begitu ke semua uang yang mereka kirim. Ini bapak saya bilang bahwa karena dia tidak mau saya royal, makanya dia pegang. Ketika saya mendapatkan pekerjaan di Amerika, setiap bulan saya tidak pernah tidak mengirim dalam 1 bulan ketika saya bekerja itu. Sering kali dalam 1 bulan 2-3 kali kirim uang. Sampai saya mengandung si Zak, sampai usia kehamilan kira-kira 7 atau 8 bulan. Dan dari situ saya stop kerja. Ketika saya stop kerja, saya sudah tidak memberikan uang setiap bulan kepada bapak dan ibu saya karena saya sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Dan juga saya harus fokus ke anak dan rumah tangga saya waktu itu, karena saya tahu bahwa saudara-saudara saya yang lain juga mereka mempunyai pekerjaan, dan kalau saya sudah tidak mengirim lagi uang kepada kedua orang tua saya, maka saudara-saudara saya yang lain yang mempunyai pekerjaan, mereka pasti akan membantu kedua orang tua saya. Masuk akal? Suami saya si Travis, saya mau berkata jujur dia tidak suka dengan saudara saya yang lain, tidak suka sama sekali. Walaupun dia tidak suka, dia masih bantu. Dia masih bantu dalam arti bantu yang masuk akal, oke? Jangan bantu satu kali bantu 100-200 juta. So, saudara laki-laki saya yang mengancam saya waktu lalu itu, Travis bantu beberapa kali by the way. Dan itu pakai uang sakunya si Travis, bukan uang saya sama sekali. Sekarang kita beralih ke topik di mana si bunga tai ayam mengatakan kepada saya bahwa, saya itu tidak memaksakan anak saya untuk pergi ke Amerika. Dia tertawa by the way.
Dia tertawa bahwa itu anak saya mau pergi ke sana karena itu maunya dia. Kalau saya mau dia tinggal di sini saja. Anak yang paling baik sekali. Dia anak yang paling pekerja keras, anak yang paling pemirsa. Waktu dia kecil dulu saya urus, saya tahu dia anaknya bagaimana. Kalau Tuhan sayang dan anaknya mendapatkan visa untuk datang ke sini, itu siapa yang senang bunga tai ayam, oke? You yang senang. Palingan Anda kesana kemari cerita ke orang, aduh anak saya di Amerika. Mungkin Anda berpikir, kenapa Anda masih bantu anaknya? Karena anaknya tidak bersalah. Kelakuan-kelakuan buruk dari kedua orang tuanya itu adalah milik kedua orang tuanya dan dipisahkan oleh anaknya. Saya pikir bahwa anaknya mempunyai potensi yang sangat bagus sekali untuk bisa bekerja di Amerika sini. Jadi saya akan membantu dan saya berharap suatu saat dia bisa akan sukses. Saya punya suara sudah mau hilang. Seperti yang saya bilang tadi bahwa si bunga tai ayam mengatakan bahwa kenapa saya tidak bilang dari waktu saya kecil dulu, ya kan? Dia bilang yang dia tahu hanyalah pelecehan yang kedua yang terjadi di rumahnya dia di asrama polisi. Dan waktu itu saya SMP. Saya tidak habis pikir apa yang dia bilang kepada saya tentang hal ini. Kenapa sampai saya tidak mengatakan akan hal ini ketika saya masih SD dulu? Dulu ngana sekolah di Bitung dulu. Baru abis itu baru bawa kemari sini sekolah SMP. Seharusnya kan ngana bilang ke kita. Ngana sembunyi mati kung. Kalau bahasa kasarnya kita bilang ngana mesundal. Ngana mengerti. Berarti ngana tutupi kesalahan itu. Supaya ngana tahu diri. Ngana bicara tara nyambung. Sabaran kau bicara bilang munafik. Ngana tahu kita munafik apa? Dia bilang saya sundal. Sundal itu adalah gatal. Dia mengatakan bahwa anak SD yang sudah dilecehkan, yang tidak berani mengatakan hal tersebut kepada orang dewasa, adalah sundal. Dia bilang, saya sundal. Anda pikir otak dari ini bunga tai ayam? Anak SD sundal karena tidak tahu apa-apa mengenai pelecehan? Saya tidak tahu itu pelecehan sama sekali waktu dulu. Saya tidak tahu saya tidak tahu apakah itu normal atau itu tidak normal. Saya tidak tahu karena saya waktu itu anak kecil. Ini kejadian yang seharusnya pihak keluarga mengambil serius. Bukan kalian di situ mengatakan kepada saya bahwa tidak perlu lagi menceritakan hal ini karena ini sudah lama. No, ini dia adalah hal yang serius yang harus semua orang ambil serius. Mengambil masa kecil anak itu bukanlah satu hal yang lucu, bukanlah satu hal yang Anda pikir bahwa nama keluarga lebih berarti daripada daripada kebahagiaan anak. Mau itu anak laki-laki atau anak perempuan, banyak sekali di luar sana yang mendapatkan pelecehan yang takut. Oke? Yang takut mengatakan kepada orang dewasa karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Mungkin dia diancam, mungkin dia I don't know. Satu hal yang dia bilang di audio, bahwa kalau saya adalah satu darah dengan saudara-saudara saya yang lain, maka saya harus membantu saudara-saudara saya yang lain. Bitch, what? Anda mengatakan begitu kepada saya kalau saya tidak pernah membantu satu sen pun, then you can say that. Anda bisa mengatakan hal itu. Ini bunga tai ayam dia bilang kepada saya begini. Yang saya tahu itu adalah kejadian yang kedua yang terjadi di kamar. Saya sudah ceritakan ini di video sebelumnya apa yang terjadi di kamar tersebut. Dengar ini audio. Sedangkan dia ada bikin apa. Dia waktu itu kan dia begini kok dia so ganggu lewat telepon. Padahal di sini dia baru habis ganggu ke sana. Itu kan dia penyakit. Kok mau kasih salah apa kita? Kita merontak hancur-hancur. Memang cuma setingkat dia pegang-pegang dan segala macam. Tuh mau bilang apa lagi? Memang cuma setingkat dia pegang-pegang dan segala macam. Tuh mau bilang apa lagi? Sudah dengar? Apalagi yang saya mau dilakukan? Saya punya kepala sakit bercerita akan hal ini. Di posisi Anda pikir apa yang seharusnya dilakukan? Think about it. Apakah dia harus membawa suaminya langsung ke kantor polisi waktu itu? Atau dia hanya menangis dan hanya memberontak, memukul suaminya waktu itu? Berteriak kepada suaminya waktu itu di dalam rumah seperti setan? Atau apa yang harus dilakukan? Dia tahu bahwa mantan suaminya itu bukan hanya saya saja yang dia lecehkan. Dan apa yang Anda lakukan? Tai ayam, I can't believe this. I can't. Kalau adik kandung saya dilecehkan oleh suami saya tidak mau pikir berapa cintanya saya kepada suami saya tidak berpikir betapa baiknya suami saya kepada saya. Apa yang dia lakukan itu adalah satu hal yang sangat tidak manusiawi. Oke? Sebagai seorang yang dewasa,
Saya pasti akan berpikir kalau dia bisa melakukan hal ini kepada adik kandung saya, bagaimana dengan anak kandung saya nanti? Apa yang akan dia lakukan kepada mungkin orang lain di luar sana? Untuk menghentikan hal ini, apa yang Anda lakukan? I need a break. I can't. Setelah pelecehan itu terjadi, saya balik ke Bitung dan adik kandung saya dikirim ke tempatnya dia untuk sekolah. Mereka kirim domba ke serigala, pemirsa. Dan setelah pelecehan kedua, dia sudah mengetahuinya dan dia tahu persis. Dia menutupi apa yang mantan suaminya lakukan. Dan ini pengakuannya. Memang cuma setingkat dia pegang-pegang dan segala macam. Tuh mau bilang apa lagi? Memang cuma setingkat dia pegang-pegang dan segala macam. Tuh mau bilang apa lagi? Kita kembali ke cerita satu darah tadi. Dia bilang bahwa kalau saya satu darah, saya harus membantu saudara-saudara yang lain. Waktu lalu, salah satu saudara saya itu dia sakit. Kalau saya satu darah dengan mereka, maka saya juga harus membantu atau video call dan menanyakan keadaan dan lain sebagainya. Tapi karena saya tidak melakukan hal itu, dia pikir bahwa saya adalah seseorang yang munafik, yang satu darah tapi tidak pedulikan akan yang lain. Hanya ngana di situ yang manusia tak punya hati. Kalau andaikan ngana manusia yang punya hati, tuh ketika ngana PKK yang sakit dari jauh, begitu jauh ini bukan Jakarta dengan Manado, ngana terbang 3 jam ngana sampai. Kalau ngana yang hati manusia, pastikan ngana video call. Satu darah tapi tidak mempedulikan akan keluarga yang lain. Memang cuma setingkat dia pegang-pegang dan segala macam. Tuh mau bilang apa lagi? Satu darah. Kita berdua satu darah, tapi apa yang Anda lakukan ketika mantan suami Anda melecehkan saya? Kita merontak hancur-hancur. Dan sekali lagi, di situ dia mengatakan kepada saya bahwa, oh kenapa Anda mengungkit akan hal ini lagi? Ini dia saya pikir sudah selesai. Kasihan gelu jam bodoh yang goblok. Setiap ada ini apa nih, setiap ada maksudnya ada kata-kata yang kita bicara pangana ke sana, setiap ada bicara yang kayak model begini, setiap pembicaraan ngana pembalasan kamari ngana kasih ungkit tentang yang dulunya dia ada bikin apa pangana kok ngana bilang satu darah. Aduh, ngana memang manusia tak tahu diri ngana. Kenapa ngana bicara dulu? Nanti ngana so sampai di Amerika baru ngana bicara bilang so hampir perkosa pangana. Nanti ngana so sampai di Amerika baru ngana bicara munafik ngana paling munafik kita kasih tahu pengana. Masa kita orang bicara lain ngana jawab kamari lain? Sabaran kau bicara bilang munafik ngana tahu kita munafik apa? Kita munafik itu terkecuali kita kasih menyambung ngana di bicara ngana bisa bilang kita ini munafik. Menurut Bunga Tai Ayam, kalau ada saudara yang sakit, kita harus saling membantu. Bagaimana dengan kesakitan batin saya dari kecil dulu tidak ada yang membantu? Apa yang dilakukan keluarga saya yang laki-laki? Apakah kalian pernah pergi ke mantan suaminya si Bunga Tai Ayam ini dan mengatakan bahwa hei yang Anda lakukan itu adalah salah. Hei yang Anda lakukan itu adalah sangat tidak manusiawi. Hei yang Anda lakukan itu adalah kepada anak kecil yang tidak tahu apa-apa mengenai seks dan lain sebagainya. Satu darah? Kalau Anda satu darah dengan saya, apa yang Anda lakukan waktu lalu ketika suami Anda melecehkan saya? Apa yang Anda lakukan ketika mantan suami Anda mencoba untuk memegang-megang keluarga kandung yang lain? Hah? Satu darah? Anda bercerita satu darah? Hanya karena saya tidak membantu saudara saya yang sakit dan juga tidak bervideo call dengan mereka dan Anda sudah mengatakan saya munafik dan lain sebagainya? Kalian bisa melihat kemunafikan dari manusia ini? Jadi saya pikir menurut mereka ini bahwa pelecehan ini hanyalah satu hal yang biasa. Sebelum saya membuat ini video, banyak yang mengingatkan kepada saya seperti begini. Anda tidak perlu membuat video ini karena bapak Anda adalah seorang pendeta, jadi Anda harus begini dan begitu. No. Jangan bawa-bawa dengan bapak saya adalah seorang pendeta dan lain sebagainya. Atau keluarga saya sering ke gereja dan lain sebagainya. Bukan berarti satu kebenaran itu harus ditutup. Kalau setiap kali ada satu hal yang buruk terjadi di dalam keluarga, dan seringkali Anda tutup sampai Anda bawa sampai mati, maka hidup Anda itu akan menjadi sia-sia. Di sini saya tidak mencampur adukan karir dari bapak saya. Ini hanya menjadi cerita pribadi dan kesaksian pribadi dari saya. Tidak ada hubungannya dengan karena bapak saya adalah seorang pendeta, jadi saya walaupun satu hal yang buruk sudah terjadi dengan saya harus tutup-tutup. No. Ini Bunga Tai Ayam adalah orang pelin-pelan yang pernah hidup di bumi ini, pemirsa. So dia mengatakan kepada saya bahwa kalau Anda tidak mempunyai uang, maka telepon ke apa ke karena kita satu darah. Dan setelah itu di audio selanjutnya dia bilang bahwa masa saya di Amerika terus walaupun cuma $100 tidak bisa kirim.
Hey, di situ dolar. Pertama bilang tidak mau uang, kedua dia bilang dia mau uang. Setelah itu dia bilang bahwa saya ini mukanya sangat jelek sekali dan saya harus ditopang dengan makeup dan terlihat cantik, tidak sama seperti mukanya dia. Dia kirim foto mukanya dia, by the way. Dia bilang muka saya ini mulus, muka saya ini tidak sama seperti Anda. Di sini banyak orang yang menonton vlog saya dan mengatakan bahwa aduh, itu dia adalah adiknya si bunga tai ayam. Dia terlihat jelek sekali ya. Dia bilang bahwa karena saya adiknya dia, jadi dia membela saya di depan mereka. Saya tidak membutuhkan Anda punya pembelaan, oke? Di kehidupan sehari-hari, mau saya pakai makeup atau tidak pakai makeup, itu yang saya lakukan, itu yang saya tunjukkan di dunia nyata. Saya tidak pakai makeup berjam-jam, kasih tebal-tebal sampai berapa kilo ini makeup, baru saya buka video, oh hai pemirsa dan lain sebagainya. Jadi kalau saya punya muka tidak pakai makeup, mau itu jelek, mau itu apa, bahkan saya seringkali bilang bahwa oh muka saya jelek dan lain sebagainya. Ngana hati-hati, kita kasih tahu pengana-ngana pika laut tuh ngana hati-hati, jangan sampai kita kasih tahu pengana, jangan sampai di laut cemburu ngana dan Travis, kita kasih tahu karena dia orang kan tahu toh. Artinya ngana ini biar para berdandan ngana lebih jauh dari dia, kita kasih tahu pengana hati-hati kok ngana sampai di laut nanti ada kejadian yang dari laut kemarin dan nanti kemudian itu baru ngoni rasa, itu baru ngoni tahu kalau ini dia kata-kata pak kita bilang kita pernah deh kita marah pada dia dan segala macam. Nanti kemudian kalau ngoni sampai di laut tuh, mudah-mudahan saja, kontrak terjadi apa-apa. Ngoni dia begitu mama, dia feeling lagi itu dia bahaya itu dia tuh, dia cemburu kuat itu kita kasih tahu. Jangan sampai di laut, kau dilantarkan pengoni semua di laut gara-gara dia cemburu pihal. So dia sudah tahu dia rupa seperti apa. Jadi kalau ada yang melebihi dari dia kan aduh kasihan deh lu. Bunga tai ayam mengingatkan kepada adik saya yang paling bungsu yang saya rencanakan untuk datang ke Amerika sini untuk membantu saya, bahwa berhati-hatilah adik bungsu saya untuk datang ke Amerika dan tinggal di rumah saya karena kejelekan saya ini, maka suami saya si Travis akan jatuh hati kepada adik saya. Berhati-hatilah adik bungsu saya. Dia pikir bahwa si Travis ini sifatnya sama dengan mantan suaminya. Ini bunga tai ayam otaknya kayak sudah dirasuki. Pertama dan terutama saya mau ingatkan kepada Anda tai ayam bahwa si Travis itu tidak sama sekali dengan mantan suami Anda. Suami saya itu tidak pernah tidur di luar sana dengan wanita-wanita lain dan kembali ke sini tidur dengan saya. Seharusnya Anda yang merasa saya bilang kepada si Travis akan hal ini dan dia sangat marah sekali. Saya tahu sifat dari suami saya. Hampir 8 tahun kita menikah, dia tidak pernah selingkuh. Dia sangat jujur sekali kepada saya. Ada beberapa cewek-cewek di militer sana yang mencoba untuk merayu dia. Dia bilang kepada saya, ada wanita yang kirim dia foto telanjang. Dia pulang ke rumah, dia kasih tunjuk kepada saya. Anda punya pernikahan tidak maknyoso, makanya Anda bercerita yang tidak tentang saya punya pernikahan. Setelah saya membela suami saya, dia kirim kepada saya foto orang mati. Foto wanita yang sudah meninggal, yang badannya sudah diiris-iris, mayat wanita yang dibunuh oleh suaminya. Dan dia mengatakan bahwa, oh, Anda pikir bule-bule itu semuanya mereka baik-baik. What is wrong with you? I can't believe this. Pertama saya dilecehkan, kedua Anda bilang saya tidak membantu keluarga karena saya munafik, ketiga Anda mengingatkan adik saya untuk hati-hati dengan suami saya, keempat karena saya membela suami saya Anda mengirimkan kepada saya foto orang mati, jangan sampai saya mati seperti wanita tersebut. Ini bunga tai ayam, dia dengan serius membutuhkan pertolongan yang sangat dahsyat. Di akhir cerita ini saya mau meluruskan bahwa ini bunga tai ayam, dia sering sekali mengungkit-ungkit ya kan. Jadi dia sering bilang kepada orang bahwa oh laptop yang saya pakai itu adalah dia yang membelikannya. Saya mau bilang langsung kepada Anda bunga tai ayam, bahwa laptop yang sering Anda ungkit-ungkit itu bukanlah uang Anda. Laptop yang saya punya di waktu saya kuliah itu dibelikan oleh Travis, suami saya. Ada beberapa saudara saya yang menjanjikan bahwa mereka akan membelikan saya laptop dan selalu tertunda. Dan juga waktu itu saya sudah bertemu dengan si Travis dan Travis menanyakan kepada saya kapan saya akan membeli laptop. Dan saya bilang, oh belum karena saya masih menunggu kakak saya yang akan mengirimkan saya uang. Jadi si Travis bilang bahwa karena Anda sudah membutuhkan laptop itu sekarang, jadi saya akan mengirimkan Anda uang sekarang. So si Travis mengirimkan uang kepada saya saat itu juga untuk membelikan laptop. Dan uang yang Anda kirim kepada saya bunga tai ayam, di sini saya meminta maaf kepada Anda bunga tai ayam hanya di dalam topik laptop,
bahwa uang laptop yang Anda kirim kepada saya, itu saya pakaikan untuk membeli rice cooker, untuk membeli dispenser, untuk membeli lemari. So laptop bukan uang Anda, oke? Sekali lagi, laptop bukan uang Anda. Ketika si Travis mengirimkan saya uang untuk laptop, dia juga memberikan saya uang yang agak sedikit lebih untuk bisa membeli hard drive, untuk membeli printer, untuk membeli buku-buku. Jadi ada sedikit kelebihan. Cuma uang yang diberikan oleh si bunga tai ayam tidak terlalu cukup untuk membelikan segala sesuatu yang si Travis berikan kepada saya. Dan waktu itu 100% saya tidak meminta uang kepada si Travis untuk bisa membelikan saya laptop. Itu semua datang dari si Travis. Saya tidak pernah meminta 1 sen pun kepada si Travis waktu itu yang masih menjadi pacar saya untuk bisa membelikan saya buku, untuk bisa membayarkan saya punya kos, untuk bisa membayar saya punya kuliah. Tidak pernah. Apa yang dilakukan oleh kedua orang yang sering membantu saya kuliah itu, mereka membiarkan saya di tahun terakhir. Karena mereka tahu bahwa saya sudah bertemu dengan si Travis, maka si Travis yang akan menanggung segala sesuatu di dalam perkuliahan saya, yang dimana by the way is bad, okay? Bad. Karena waktu itu saya baru bertemu dengan si Travis, kita belum punya ikatan apa-apapun sama sekali, kita belum bertemu muka dengan muka. Dan di awal video tadi saya bilang bahwa gaji militer itu tidak banyak sama sekali. Oh, I know. Look, did Daddy buy this for you? Yeah. And did you say thank you? Thank you. Saya pikir 1,5 tahun terakhir di kampus sampai saya wisuda, itu semuanya uang dari Travis. And saya mau jujur dengan kalian bahwa saya merasa sangat bersalah sekali kepada si Travis karena dia harus membayar saya punya kuliah. Sebenarnya waktu itu saya sudah bilang kepada dia bahwa saya akan berhenti kuliah dan saya akan kerja sampai menunggu dia datang dan melamar saya. Tapi si Travis bilang kepada saya, jangan, Anda harus selesaikan kuliah Anda. Nanti biar saja dia yang memberikan saya uang untuk bayar kos, untuk makan, untuk bayar segala sesuatu yang ada di perkuliahan. Nah, satu hal yang saya meluruskan bahwa waktu itu di kampus saya mendapatkan beasiswa. Cuma beasiswa setiap semester doang. Kalau yang lain-lain seperti kayak bayar dosen pembimbing, bayar ini, bayar itu saya harus bayar gitu loh. Jadi itu tidak dibeasiswakan. Jadi waktu itu si Travis yang rela untuk membiayai segala sesuatu yang saya lakukan di kampus dan di tempat kos. Dan saya merasa sangat bersalah sekali sampai sekarang ini karena kedua kakak saya waktu itu tidak mau lagi untuk membiayai saya, walaupun dari pertama mereka bilang bahwa mereka akan membiayai saya punya kuliah. Tapi ternyata ketika mereka melihat bahwa saya bersama si Travis, walaupun belum tunangan waktu itu, mereka sudah melepaskan saya. Dan ketika saya membahas hal ini kepada si bunga tai ayam, dia bilang begini kepada saya. Dan saya sudah menjelaskan pergajian dan lain sebagainya di militer. Kalian tahu apa yang dia bilang? Si bunga tai ayam tidak mau tahu by the way. Dan dia bilang bahwa, oh itu dia bukan kita menelantarkan Anda. Itu karena kita bersyukur karena ternyata Anda sudah mendapatkan bule yang dimana bisa mengurangi mereka punya beban katanya. Karena waktu itu mereka juga sudah agak sedikit susah. Jadi mereka bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan si Travis. Saya pikir ini adalah satu tindakan yang sangat tidak baik sekali untuk dicontohi. Karena bagaimanapun juga saya dengan si Travis waktu lalu belum mengenal lebih dekat. Saya sangat mengucap syukur sekali karena bisa menikahi laki-laki yang sangat baik sekali seperti si Travis. Ketika saya kesini dia tidak pernah menuntut bahwa dia bilang, oh saya sudah pernah biayai Anda punya kuliah dan lain sebagainya, sekarang Anda harus jadi budak saya, sekarang Anda harus jadi begini, oh saya bisa bikin apa saja kepada Anda dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan suami saya orangnya sangat baik sekali, dia tidak pernah mengungkit. Walaupun kita bertengkar besar-besar dan lain sebagainya, dia tidak pernah mengungkit berapa uang yang dia sudah kasih kepada saya by the way. Saya sangat mengucap syukur sekali karena bisa mendapatkan suami seperti begitu. Ini hanya saya punya konspirasi. Mungkin mereka berpikir bahwa si Travis bule punya uang. Nah, saya tidak tahu mereka punya posisi keuangan bagaimana. Cuma yang saya tahu, saudara saya itu dia masih kerja waktu lalu di tambang. Bagaimanapun caranya saya meyakinkan si Travis, dia tidak mau mendengarkan saya. Dia mau saya kuliah, sampai lulus kuliah, sampai wisuda dia yang bayar segala sesuatu. Dan terakhir dia kirim uang untuk saya pergi ke Amerika. Jadi setiap kali kalau mereka marah kepada saya itu mereka sering ungkit, oh Anda itu kuliah saya yang bayar, oh Anda itu begini saya yang bayar. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa oh Anda meninggalkan saya ketika 1,5 tahun di akhir perkuliahan
dan membiarkan si Travis yang bayar. Kenapa Anda tidak pernah menanyakan diri Anda itu? Mereka tidak sepenuhnya membayar saya punya kehidupan persekolahan. Ketika SD, saya sekolah di Bitung, dan itu saya pikir gratis. Saya kesana kemari berjalan kaki walaupun jauh dengan adik-adik saya. SMP saya pergi ke rumah bunga tai ayam. Sekolah di situ kira-kira kelas 1 atau kelas 2 SMP. Setelah kejadian pelecehan, saya langsung balik ke Bitung. Setelah saya pergi ke Bitung, saya masuk kelas 2 SMP di SMP Tendeki kalau tidak salah ya. SMA saya keluar dari rumah karena saya tidak mau berada di rumah. Saya kayak merasa tidak nyaman begitu di rumah. Jadi saya pergi ngekos sendiri. SMA saya sekolah di SMA 1 Bitung. Dan saya bekerja di malam hari sebagai seorang pelayan di restoran. Dan 1 atau 2 minggu sekali saya mencuci baju orang. Dan saya mendapatkan 50.000 kalau tidak salah itu. Satu kali cuci. SMA kelas 2 saya tinggal di orang Cina. Sampai naik kelas 3 saya tinggal dengan guru bahasa Inggris saya. Selesai lulus SMA, di situ baru kedua saudara saya ini mereka bantu dengan perkuliahan saya. Saya kuliah 4 tahun, oke? Jadi 2,5 tahun mereka bantu saya, 1,5 tahun si Travis yang bantu saya. Saya pikir mereka bantu kepada saya itu membantu dengan tulus, membantu dengan tidak menerima balasan, bantu karena oh dia ini adalah adik saya mempunyai berkat yang begini jadi saya bantu dia. Saya pikir uang membuat mereka buta. Orang kalau sabar, itu Anda akan mendapatkan bagiannya. Orang sabar disayang Tuhan. Tunggu, berdoa, bekerja, semuanya itu bukan terjadi seperti begini. Ada yang orang tunggu visa sampai 10 tahun, ada yang sampai 7 tahun, ada yang sampai 8 tahun. Memakan waktu yang banyak. Anda tidak perlu mengingatkan saya, oke, kapan saya harus ke Amerika? Kapan saya harus ke Amerika? Kapan harus ke sini? Kapan harus ke situ? I don't know. I don't know. Berapa kali saya harus bilang I don't know. Yang putuskan kalian kesini bukan saya. Yang putuskan itu adalah United States of America. Jeez. Saya sakit hati waktu lalu. Saya sudah kasih sediakan saya punya adik mau kemari berkas-berkas ini itu, tapi tidak dapat. Itu bukan keputusan saya. Itu keputusan dari Amerika. Kalau Anda mau kesini dengan cepat, kapan saya harus ke Amerika? Bisakah saya ke Amerika sebentar sore? Well, mungkin Anda pergi telepon si presiden dan bilang kepada dia. Setelah segala macam pertengkaran ini terjadi, saya sudah mendiamkan diri. Saya sudah tidak berkomentar dan lain sebagainya. Dan ini bunga tai ayam tidak stop. Dia tidak berhenti untuk bilang ini, bilang sana, bilang ini, bilang sana. Pergi pengaruhi ini, pengaruhi sana. Kalau Anda perhatikan dari saya punya cerita, jujur saja saya tidak suka mengelilingi saya punya hidup ini dengan orang-orang yang negatif. Makanya waktu lalu ketika kejadian pelecehan itu terjadi, saya langsung bilang keluar dari situ. Karena mereka ini toxic, oke? Racun negatif. Saya keluar dari situ. Saya pergi ke Bitung, saya mengatakannya kepada ibu saya, nobody do anything, tidak ada yang melakukan sesuatu. Bam, saya SMA keluar dari rumah. Pergi, mau itu kerja apa yang penting itu halal, saya akan lakukan untuk saya punya sekolah. Karena waktu lalu setelah kejadian pelecehan di rumahnya si bunga tai ayam, salah satu kejadian pelecehan terjadi juga dari salah satu saya punya keluarga yang lain. Dan waktu itu karena saya sudah tidak tahan lagi, makanya saya mengatakannya kepada keluarga saya dan lain sebagainya. Saya sampai berteriak, sampai menangis karena saya sudah tidak tahan. Tidak ada yang membela saya, tidak ada orang yang pergi membawa ini manusia-manusia laki-laki bejat ke kantor polisi ke mana supaya mereka bisa mendapatkan hukuman yang sepantas dengan apa yang mereka bikin kepada anak-anak kecil. Nobody. Makanya ketika saya beranjak SMA, saya langsung pergi keluar karena saya tahu tidak ada orang yang membela saya di dalam rumah, tidak ada yang bikin ini bikin itu. Jadi saya putuskan untuk pergi di luar sana, tinggal sendiri. Nanti Natal atau tahun baru atau Paskah datang ke rumah, and that's it. Dan keluarga saya mereka tahu kalau saya pulang ke rumah itu saya tidak kesana berminggu-minggu, berbulan-bulan, karena saya tidak betah, karena saya punya mental dari saya kecil itu sudah ditanamkan, jiwa ini sudah tertanam dari ketika saya masih kecil. Saya menyadari bahwa tidak ada satupun yang melakukan sesuatu akan apa yang sudah terjadi. Kebanyakan 98%, walaupun Natal, walaupun tahun baru, walaupun Paskah, walaupun ada acara-acara yang pribadi begitu, saya tidak pulang. Saya lebih senang dengan teman-teman saya. Kita pergi mendaki, kita pergi ke sini, pergi berpetualang. Karena ini sudah mendarah daging di tubuh saya dari waktu saya kecil dulu. Makanya, I don't know, kayak sulit sekali untuk saya rubah. Hello, Permisa. Peter wanted me to talk to you about my interactions with her family and with money, problems we had with money. So
when I went to go visit in Indonesia and visit PETA for the first time, I was very young and a very low rank in the Air Force, a senior airman, which is 3 stripes. And the military pays you on how many stripes you have based on your rank, but also they pay you more money if you have a house to take care of. So they give you money for your house. If you have a wife or a child, they give you more money to help because you have a family. I officially did not have a family, and I did not have a house, and I was living on base, so I was paid very little money. I was very frugal, so I had some savings, but not a lot. So I went to visit Indonesia. It was very expensive for me. I used up a lot of my savings. So when I went to visit PETA's family, they asked me, would I now be taking care of PETA? Would she now be my responsibility? And I told them, I am not married to her yet, thus I'm not being paid like a married man, and I do not have the amount of money to help her finish her college and take care of her in another country. And that I would be able to take care of her when she came to the U.S., but I just simply didn't have the money to pay for a year of college and all of her living expenses. So I told them that they would need to keep taking care of her while I was gone for the next year. But as soon as I left, her family stopped taking care of her. They didn't pay for her college, didn't pay for her food, didn't pay for anything she needed. And they left it to me, and their reasoning was, well, she has a rich bule in America, that she can just get money from him. They don't realize just because you're in America doesn't mean you're rich. A lot of her members of her family made more money than me. And they expected me, someone who was relatively poor, to take care of her. What happened was I ended up using all my savings to help PETA finish her college and going into a lot of debt to help her finish her college and to come back to the States. And on top of paying for her college and her food and her housing and her flight and her medical bills, and I also had to pay for all the visa costs, which ended up being thousands of dollars as well. And when she got here, I had to pay more money to help her so she could work a job here, more visa costs. So it was pretty unkind of them to take someone who was very poor and made them a lot more poor. Because they had this wrong impression that Americans are just so rich. And then, as soon as she got here, her family were demanding money of me and of her. And my wife took a while to get a job, but anytime she couldn't send money, and of course I couldn't send money. All my money was going towards bills and paying off the debt they'd made me have. But as soon as my wife got a job, she gave money every month to them. But when she stopped working, when she no longer had extra money to give, because the two of us are not rich, still very poor at the time, they would threaten her and say that she was a horrible daughter who had forgotten her family because she had no money to send. You can't squeeze water from a rock. If she has no money, she can't give any money. She gave a lot, and the thing is, of all the millions of rupiahs she sent, it was a lot of money in Indonesian currency. But they didn't save any of it. They spent it right away. And we warned them when we started giving them money, hey, she can only work this job for so long. We were planning on having kids. And once she's pregnant, she's not going to work a job the same way anymore. So we told them that you should save, since we're giving you more money than you need every month. But they didn't save. So when we had our son, when PETA got pregnant, and she, as we said, stopped sending money,
They threatened her and cursed our child and said a whole bunch of terrible things. Of course, I'm saying her family in general because certain members of her family said certain things, not all of them. But the point is, as a group, they were very unfair to me, very unfair to Pita, and unfair to our family. Did I ever ask you to pay for my college? No, you didn't. In fact, you were willing to not do your college, not complete it, and get a job. But it was important to me, even though your family abandoned your education, that you finish it, because you already had 3 years finished. And it would be a tragedy for you to spend 3 years in college and be this close to getting your degree. And I think that having a bachelor's in English, what you learned in that school was important for coming to America. So it was important. You know, I never used that degree here, right? What language are you speaking right now? I'm speaking English. I'm in the paper. I never used that. Do you see me working somewhere with that degree? No, it is a skill. You learned a skill. Oh, okay. Yes, it wasn't about the degree. The degree is a piece of paper. What that degree says about you, what you've learned, is important. It's the skill that matters. So I literally study for coming here and talk to you. That is funny. You got a job. Oh, yeah. Within 4 months in America, you got a job, yes? No, hello, 2 or 1 month. After I got my work permit, as soon as I got it, Yes. I got a job. And they didn't want to let me go. Yeah, because you were smart, you knew the value of hard work, and you spoke really well. And I think that a large part of that is because of your experience as a tour guide, your experience at the airline, and your degree in English. Yeah, I actually was a tour guide. And honestly, before you come to America, if you want to work here, learn the language well. The spoken English. The writing English, not as important. The spoken English, because that's how you'll be able to work a job. You know what? I got a job before even I came here, remember? I got a job as a teller at the bank from from a friend of yours in Nevada, Air Force Base, remember? Yeah, I remember. Yeah. And Travis back then, he literally never look at his phone. Message from the person who wanted to give you the job was 2 weeks old. And I missed the text and all the other texts I get. Yeah, and then I lose the job. People at work text me all the time. So itu pemirsa, saya tidak dapat pekerjaan di bank di dalam markas Angkatan Udara Amerika gara-gara si Travis dia lupa lihat dia punya SMS. But anyway, yeah, that's it. You want to say more about my family? Yeah. So your brother-in-law and sister, right? Took me out to eat, yeah. So they asked if I wanted to go join them to go to a restaurant. In America, if someone says, "Would you like to join us?" it means you are a guest. And the assumption is one of two things. Either you're paying for yourself, because you're a guest, you're paying for yourself, not everyone else. Or, because someone is inviting you, they might offer to pay for you, but it's not expected, right? But what it doesn't mean in English is, when someone says, "Will you join us at a restaurant?" it doesn't mean, "Will you pay for my entire family and our kids?" It doesn't mean that. Yep. And I think in Indonesia, it doesn't mean that either. So, brother-in-law and sister went to a restaurant with Pete and I, and didn't tell me they expected me to pay until the bill came. After we'd already finished eating, they come and ask for payment, and they all turn to me and say, "We didn't bring any money." I guess the assumption is that, oh, I'm the white bule, I must be really, really rich. Again, I was very, very poor, and I only had a little bit of money. Yes, my money is worth more here. What we've got to realize is, when I go home, I had to pay American bills. And the bills in America, my living expenses,
are really high. How much was your salary? So it was $900 was my pay back then when I first met you. It wasn't a lot per paycheck. Wow. Dia baru masuk tentara, jadi otomatis gaji masih rendah sekali. Ingat bahwa dia enlisted, bukan officer. So ketika kita beradu mulut waktu lalu itu, saya menjelaskan kepada si Bunga Tai Ayam bahwa si Travis waktu lalu sampai meminjam uang untuk membiayai saya kuliah. Dia sampai hanya makan wortel. Tiap hari dia mencoba untuk menyimpan uang buat saya, walaupun dia tidak makan yang enak-enak dan lain sebagainya. Tapi apa pemirsa, ini Bunga Tai Ayam dan saudara saya yang lain itu mereka kayak kayak mereka kayak tidak percaya begitu kalau orang Amerika ternyata juga miskin. Kalau saya bilang bahwa orang Amerika miskin, mereka kayak mengatakan kepada saya begini, loh kenapa Anda mau menikah dengan mereka? Kenapa Anda mau dengan dia kalau dia miskin? Kenapa Anda tidak balik saja ke Indonesia kalau begitu? Kayak apapun yang saya mau bilang itu sebentar akan dibantah dan akan saya yang disalahkan. Saya dulu kerja itu untuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Kadang-kadang sekali saya memberikan uang kepada si Travis. Sekarang saya kasih ke dia 30% dari saya punya gaji. Sekarang saya bersyukur karena kita punya kehidupan lebih bagus lagi. Kalian tahu kita mempunyai anjing yang banyak. Setelah kita menikah kira-kira 2 atau 3 tahun kemudian itu dia masih membayar hutang-hutangnya dari ketika dia membiayai saya kuliah dulu. Ini Bunga Tai Ayam, dia mengatakan bahwa Anda juga harus berpikir akan dirinya dengan saudara saya yang lain itu, bahwa mereka juga susah. Oke, jadi Anda memberikan kesusahan yang lebih kepada si Travis yang belum menjadi tunangan saya. I don't understand. Si Bunga Tai Ayam, dia mengatakan kepada saya bahwa kalau sampai saya membuat video ini, maka dia akan berkomentar di video saya yang ini dan mengatakan kepada seluruh warga pemirsa saya bagaimana tindakan saya yang kacang lupa kulit dan kemunafikan dan lain sebagainya. Yang menjadi hakim saya berikan kepada Anda yang saya pelajari dari kasus ini, walaupun dia adalah saudara sedarah, oke, aka saudara kandung saya. But ketika Anda memilih untuk menyukai seseorang atau memilih orang tersebut masuk ke dalam kehidupan Anda, itu tidak perlu mau dia saudara atau bukan, oke? Ada orang lain yang bukan saudara dengan kita, tapi mereka sangat-sangat baik sekali, memperlakukan dengan sangat wajar sekali secara manusiawi. Tidak sama dengan manusia yang mengatakan saudara dengan kita, tapi tidak melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan. Kalian tahu maksud saya pemirsa? So kalau Anda Bunga Tai Ayam mau berkomentar di video saya, maka good luck. Selamat mencoba. Saya lupa menambahkan ini tadi, tapi ketika dia mengirimkan saya foto wanita yang meninggal tersebut, suaminya juga orang Amerika, dia pikir saya bego, dia pikir saya tidak menyelidiki segala sesuatu yang dia bilang. So saya selidiki tentang wanita ini. Wanita ini bukan tinggal di Amerika, tidak kawin dengan orang Amerika. Wanita ini kalau tidak salah dia tinggal di Malaysia. Dan kalian bayangkan, saya punya saudara kandung ini yang katanya satu darah. Dia kirim foto wanita yang malang ini kepada saya untuk menakuti saya. You need help. So ya Bunga Tai Ayam, kalau Anda mau komentar silakan komentar. Terserah Anda mau tulis itu sepanjang dari kau ke Tobelo, terserah, oke? I don't care. Saya sudah membuat perdamaian dengan diri saya sendiri. Saya tidak mau berhubungan dengan orang-orang seperti begitu. Jadi saya tidak peduli Anda mau saya punya kakak kandung ke, Anda punya saya adik kandung ke, siapa ke. Saya tidak peduli lagi dengan Anda. Saya tidak peduli dengan, aduh pemirsa, dia add saya di Facebook setelah hal ini terjadi. I don't give a damn about you anymore. Nah, saya tahu mungkin di sini ada orang yang akan mengatakan bahwa oh, dia itu adalah saudara kandung Anda, jadi walaupun begini dan begitu tetap dia begini. No, please, stop. Ini adalah keputusan saya. Saya tidak mau berhubungan dengan orang-orang negatif, apalagi mendekati saya punya anak-anak, mempunyai contoh yang sangat salah. Saya tidak akan mau pergi di sekeliling Anda punya lingkungan. Sampai sekarang dia pikir bahwa dia benar. Dia tidak pernah minta maaf kepada saya. Dari 2 tahun saya pikir yang lalu, ketika si Rachel masih di dalam perut saya, ketika pertama kali dia menghujat saya dan menyumpahi saya, sampai sekarang dia tidak pernah mengakui kesalahan. Dalam keluarga, tidak pandang mau itu Anda kakak atau Anda adik, kalau Anda salah ya Anda minta maaf. Tidak perlu, oh saya ini yang lahir duluan, saya yang kakak, jadi Anda harus mengikuti saya. No. Anda salah. Di sini saya mau meluruskan bahwa mengenai saudara saya yang mengancam saya waktu lalu ketika saya pertama kali datang ke US, itu dia saya sudah melupakan dan sudah mengampuni karena dia sudah minta maaf kepada saya. Now, alasan kenapa saya bilang ke kalian di video ini karena
itu yang terjadi, dan bukan berarti saya mau mengungkit atau membuka permasalahan yang baru. Cuma ini adalah semua pengalaman saya, karena uang, jadi semuanya begini. Saya tidak membuka pertengkaran yang baru dengan Anda. Kalau Anda menonton ini, saya hanya memberikan pengalaman kehidupan yang terjadi. Lelaki yang sudah melecehkan saya di waktu yang lampau, kalau Anda merasa tersumbing dengan cerita pelecehan yang baru saja saya ceritakan, Anda tidak bisa menutup mulut saya untuk tidak berbicara kebenaran. Saya bukan lagi anak kecil yang bisa Anda bodohi. Mulai saat ini juga saya tidak akan pernah diam untuk memberikan pengetahuan kepada orang mengenai pelecehan. Dan ini sudah lebih dari 20 tahun. And let me tell you what, I don't give a fuck.